Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita akan berbagi tentang dua cara mencairkan pupuk SP36 untuk nutrisi pada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini di pagi yang ceria ini kita sedikit membahas tentang pupuk SP36. Kenapa saya lebih ke arah pupuk SP36 ya, karena memang penggunaannya itu cukup sering kita lakukan ya untuk pemupukan pada tanaman. Ada beberapa metode ya untuk pemupukan SP36 ini ya. SP36 ini merupakan pupuk fosfat ya, yang berbentuk granul dan dia memiliki fisik yang tidak mudah larut atau slow release ya, jadi tidak gampang larut di air. Nah, ada beberapa keuntungan dan kekurangannya ya. Bila kita melakukan dalam pemupukan itu menggunakan sistem tabur ya, untuk SP36 ini akan mengalami lamanya terserap oleh tanaman ya, bila kita menggunakan cara teknis memberikan langsung ya atau tabur pada tanaman. Kemudian juga karena dia susah larut dalam air ya, otomatis perlu proses waktu untuk bagaimana pupuk ini SP36 ini bisa terserap di tanaman ya. Jadi kalau sistem tabur, keuntungannya menggunakan sistem tabur ini adalah dia continue ya, jadi setiap kali kita melakukan penyiraman ya, ini dia akan berguguran ya, atau akan terpecah sendiri ya, sehingga bisa terserap oleh teman. Tapi perlu proses yang cukup lama ya. Saya pernah coba hampir 1 minggu masih berbentuk granul ya. Jadi prosesnya memang lama. Nah, itu kekurangannya. Kelebihannya itu adalah dia akan sedikit demi sedikit bisa terserap oleh tanaman. Yang kedua, kita bisa menggunakan cara teknis, yaitu melarutkan dulu sebelum kita mengaplikasikan ke tanaman. Jadi kita encerkan dulu, kemudian kita campur dengan air, kemudian baru kita aplikasikan ke tanaman. Ini cara yang kedua. Dua cara ini sama-sama efektif, punya kekurangan dan kelebihannya. Cara yang kedua ini lebih cepat terserap oleh tanaman. Kenapa? Karena sudah cair sifatnya dan gampang diserap oleh tanaman dan meresap ke media tanam. Nah, sekarang saya membagikan tips bagaimana cara mengencerkan SP36 ini. Untuk mengencerkan SP36 ini kita membutuhkan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan memanfaatkan air panas untuk mengencerkan ya, itu air panas ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan bantuan nitrobater untuk mengencerkan ya. Ini punya keuntungan dan kelebihannya ya. Kalau kelebihan air panas gampang tersedia di rumah ya, kita tinggal masak kemudian kita encerkan. Tapi kalau menggunakan nitrobater, kita harus buat dulu nitrobaternya ya. Jadi tetapi di dalam nitrobater itu juga mengandung nitrogen dan lain-lain sebagainya yang bisa menguntungkan untuk tanaman ya. Itu kelebihan dan kekurangan daripada proses pemupukan menggunakan teknis dari kedua itu. Bagaimana cara pengencerannya? Yuk kita masuk ke proses pengencerannya. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita siapkan dulu ya air panas yang sudah kita masak dengan mendidih dan cukup panas sekali untuk proses pelarutan nanti. Sekarang kita akan melakukan proses pencampuran ya. Tadi sudah kita bahas masalah dua teknis mencairkan pupuk SP36.
Yang pertama menggunakan air panas, yang kedua adalah menggunakan nitro butter. Kita yang pertama dulu ya, menggunakan air panas. Tadi kita sudah menyiapkan air panas dan sudah memasak ya. Sekarang kita mengencerkan. Nah, ini ada SP36 ya. Kita encerkan dulu. Ini disesuaikan dengan apa namanya? Dengan kondisi kita ya, kita berapa butuh banyak gitu ya, butuh banyak. Ini saya tidak menakar, tujuan saya hanya cara teknis pengenceran saja ya, jadi tidak menakar. Dan kalau bisa usahakan ini ya, usahakan kita membuat botol semacam ini. Ada foto saya di sini ya, jadi lebih ketata penyimpanan ini kita, apa namanya, pupuk kita. Saya sering lakukan penyimpanan ini di sini. Botolnya itu sekitar Rp1.000 ya, kalau kita beli secara online itu Rp1.000. Ini sangat apa namanya, sangat alat penyimpanan pupuk yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi kita bisa rapi gitu ya, rapi gimana pupuk, apalagi kita yang skalanya kecil ya, untuk rumahan, tidak sering pakai yang besar-besar, jadi bisa menggunakan penyimpanan semacam ini. Kita kasih tanda, kemudian kita kasih label ya. Ini lebih asik lagi dan bersemangat untuk bertani ya. Ini kita kurangi sedikit ya, supaya jangan terlalu banyak ya. Ini ya, oke. Baik, semacam ini cukup mudah ya untuk pencairannya. Tinggal ingat selalu, yang perlu dipastikan pada saat kita menggunakan air panas, media tempat pengencerannya ini harus berbentuk wadah-wadah yang tidak gampang mudah kena panas ya. Misalnya kayak semacam ini, dia akan layu kena air panas ya, mengkeriput gitu ya. Jadi gunakan botol atau kaca atau gelas atau media logam gitu ya. Oke, setelah itu kita akan tuangkan tadi yang udah kita masak tadi. Ya, jadi cukup segini saja ya. Jadi nggak terlalu penuh, mungkin ya segini saja. Nih, nggak terlalu penuh. Cukup dia menggenangi di atasnya saja dan ditunggu. Ya, ditunggu. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua ya, sambil menunggu yang ini, kita menggunakan cara yang kedua. Ini menggunakan air panas ya. Cara yang kedua kita menggunakan nitro butter ya. Ya. Nah, ini ditaruh ya nitro butternya semacam ini. Ini boleh menggunakan wadah plastik ya, karena nitro butter itu bukan air panas ya. Dan ini sering jadi pertanyaan nih teman-teman, kok Pak dikurupin apa namanya plastik berwarna hitam seperti itu ya. Ini kayak ini berwarna hitam, kenapa gitu ya. Nah, sebetulnya nitro butter itu tidak tahan dengan cahaya ya, tidak tahan dengan cahaya, dan dia kalau bisa tempat penyimpanan itu kedap cahaya. Jadi saya sengaja menggunakan plastik berwarna hitam ini untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke botol ini, seperti itu. Jadi nanti, dan satu lagi, nitro butter itu nggak perlu ditutup ya, walaupun nanti menggunakan penutup. Biasanya saya menggunakan kain yang saya ini kan ya, jadi tetap ada sirkulasi udara yang masuk di sini ya, jadi di nitro butter ini. Jadi kalau nitro butter itu nggak boleh ditutup ya. Baik, kita tuangkan sekarang nitro butternya. Iya, ini warnanya coklat nih ya, cukup segini ya. Cukup nggak banyak-banyak. Kita tunggu juga reaksinya, dan kita lihat reaksinya ya. Di sini nih ya, dia akan ada gelembung-gelembung ya. Ya, ada gelembung-gelembung. Nah,
ya seperti itu ya. Nah sekarang kelebihannya pengenceran menggunakan air panas dengan menggunakan nitrobater itu apa gitu ya. Yang jelas kalau kita air panas itu ya kita tidak perlu proses membuat nitrobater ya, kita tinggal memasak kemudian mengencerkan selesai ya. Cuman kalau kelebihan menggunakan nitrobater di sini udah kaya dengan nitrogen ya dan unsur hara lainnya. Jadi selain dia nanti ada di situ sp36, juga ada zat-zat atau nutrisi-nutrisi lain yang dikandung dari nitrobater itu dan bermanfaat bagi tanaman. Jadi ada double ganda ya keuntungan di sini ya, double ganda keuntungan di sini kalau kita menggunakan nitrobater ya. Jadi silakan pilih mau menggunakan air panas atau menggunakan nitrobater. Terus nanti kita akan coba ya, akan saya berikan caranya cara mudah membuat nitrobater ini. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Yang air panas sudah mulai ini ya, sudah mulai mengencer. Nah ini sudah mulai mengencer. Kalau sudah semacam ini, sudah dia agak mengencer, boleh diaduk sampai dia berbentuk bubur. Biarkan saja. Dan ini harus langsung diaplikasikan ya ke tanaman. Jadi jangan sampai ditunda-tunda, ditaruh dulu dan sebagainya. Ingat pada saat pupuk kimia dicampur dengan bahan lain, dia akan terjadi hal lain ya yang menyebabkan perubahan pada mutu kandungan dari pupuk tersebut. Jadi harus langsung diaplikasikan. Oke ya, sudah semacam ini, sudah encer. Nah sekarang kita coba yang nitrobater, apakah diencer juga ya. Dan dia sangat encer sekali, lebih encer ya dari air panas. Padahal jumlah airnya nggak banyak ya, tadi saya pakai gunakan nitrobater itu nggak banyak, tapi dia lebih bisa mencairkan nitrobater ya. Jadi dari kedua teknis pencampuran ini yang terbaik kalau menurut saya menggunakan nitrobater. Ada kandungan yang nitrobater bisa digunakan oleh pupuk lainnya gitu ya untuk tanaman kita di situ ya yang terkandung dalam nitrobater. Kemudian juga prosesnya lebih encer dibandingkan menggunakan air panas ya. Ini keuntungan yang bisa dimanfaatkan. Tinggal Bapak Ibu sekalian pilih yang mana ya. Saya rasa itu ya untuk kesempatan kali ini. Kita akan berbagi lagi pada kesempatan yang berbeda, pada tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.